Itu makna hadis tadi. Ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada pemberian bagi seorang hamba yang Allah berikan pada hamba tersebut ata'an, pemberian yang terbaik, wa awsa'a, dan lebih luas sifatnya, minas sabri, daripada kesabaran. Nah, praktik hal ini banyak ya, dalam muamalah, dalam ibadah. Dalam ibadah yang pertama, kalau kita nggak sabar dalam sholat kita tidak sah, gitu kan? Kalau kita nggak sabar dalam berkurban, tidak sah. Mana praktiknya kalau sholat tidak sah? Para ulama membingkai kalimat sabar itu dengan istilah, apa istilahnya? Ada yang ingat? Ya, tumanina. Ya, apa? Tumanina. Nah, jadi kalau ada tumanina dalam sholat, nggak sah. Berarti dalam sholat juga butuh sabar. Dalam zikir butuh sabar. Dalam doa, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Umar? Idza sa'altum, ya, apabila kalian minta kepada Allah, wa antum muqinu bil ijabah wa la ta'jaz. Apabila kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yakinkan diri kalian, jangan kamu berlemah-lemah, ya, jangan kamu ta'jar, dan riwayat An-Nasa'i, jangan kamu disegerakan, baru sekali minta mau dikabulkan, ya. Itu buktinya apa? Doa juga butuh sabar. Maka Allah Ta'ala pembahasan sabar ini luas sekali. Suksesnya, berhasilnya para nabi, para rasul membawa bendera risalah itu disebabkan apa? Karena sabar. Coba lihat contoh yang terbaik. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Karena modal kesabaran, yang beriman lebih dari 100 atau tidak? Kurang dari 100. Coba 950 tahun berdakwah, umatnya hanya kurang dari 100. Kira-kira di antara kita hari ini, ya, bisa nggak membuat parameter, ya? Kalau berarti kalau secara data kuantitatif, berarti Nabi Nuh nggak sukses dakwahnya. Kenapa? Karena jumlah pengikutnya hanya kurang dari 100. Ada yang mengatakan 70. Itu 75 itu manusianya, laki perempuan. Sisanya apa? Hewan, binatang. Yang masuk mana? Bahtera. Dikira manusia belum banyak? Enggak. Manusia sedikit, yang lebih banyak isinya apa? Bahtera itu wasna'il ulka bi'ayuna yuna, ya, bikinlah wahai Nuh perahu bahtera. Nah, itu ikhwan. Maka berdasarkan dakwah Nabi Nuh ikhwan, maka tidak pantas kita mengatakan seorang ini sukses atau tidak. Maka tidak boleh kita bikin parameter. Ya, kalau dakwah itu dilihat dari apa? Pengikutnya. Ya, ada nabi yang hanya pengikutnya beberapa orang. Makanya nama yang tersampainya dakwah itu bukan karena banyaknya yang hadir, bukan banyaknya followernya, yang bukan banyak yang subscribernya. Kalau kita nggak gitu sekarang, maka kalau ingin cepat jadi dai apa? TikTok itu cepat. Ya. Nah itu yang orang. Ini kita belajar. Ya, berani tidak kita mengatakan bahwa Nabi itu gagal dalam dakwah? Melihat dari pengikutnya. Karena apa? Dakwah itu karena Allah. Dakwah itu bukan mencari rekrutmen sebanyak-banyaknya. Ya, itu. Nah, kemudian kita berani tidak menjustis menghukumi Nabi gagal dalam dakwahnya? Kenapa? Paman sendiri kan? Paman sendiri itu. Berarti kita mengatakan Nabi Sulaim gagal dalam dakwah? Sekian banyak para nabi
internalnya, orang-orang terdekatnya kebanyakan tidak terrekrut. Berarti kalau nggak ikut orang tuanya Islam dan ikut istrinya Islam, berarti Nabi Hud gagal, Nabi Ibrahim gagal. Benar nggak ini? Nah, itu. Maka dakwah itu tidak boleh dinilai secara data kuantitatif, angka. Ya, itu. Oh ini gagal dakwahnya. Kenapa? Monoton terus. Dakwah itu tak bisa dinilai dengan itu. Ya, dakwah itu karena Allah. Maka Allah ingatkan kita di dalam surah yang ke-10, ya, ayat 108. Ud'u ilallah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ajalah mereka ke jalan Allah. Baik diharapkan itu praktek hadis tadi, ya, dalam perkara ibadah dan sepakat para ulama, ya, kalau tumanina itu bagian dari rukun sholat. Dan kalau ada orang yang sholat gak sabar, ya, otomatis sholatnya akan gak sah. Maka betapanya saya akan angkat beberapa data ikhwan, ya, bagaimana pentingnya sabar tersebut. Ya, ada yang sifatnya sholat wajib, ya, kemudian ada yang sifatnya sholat pekanan hari Jumat. Ya, sholat wajib ada 3 hadis itu. Hadis namanya Rif'ah bin Khalid, yang kita dikenal oleh para ulama fikih namanya musikus sholat. Nah, dalam pembahasan fikih hadis ini dinisbatkan dengan istilah hadis musikus sholat. Apa artinya hadis musikus sholat? Ya, yaitu orang yang buruk sholatnya, orang yang jelek sholatnya. Kenapa? Karena sahabat ini 3 kali diperintah oleh Nabi Muhammad kembali ulangi sholatnya. Bukan karena bacaannya salah. Ya, apa kata Nabi? Irji fasal. Ya, balik sholat. Selesai sholat, ngadap Nabi. Apa kata Nabi? Balik lagi sholat. Ya, gitu. Kemudian ketiga kali ngadap, baru dia berkata, ya Rasul, kalau memang dalam tata cara sholat saya, asana sholat saya ada yang kurang, ada yang enggak. Coba bawa ingat 2 pelajaran indah dari seorang guru dengan murid, seorang Rasul kepada sahabatnya. Ya, murid atau sahabat berkata, dia tidak sakit hatinya. Kalau kita ditegur sekali sholat, langsung cemberut, langsung apa? Benci, langsung sakit hati. Ini 3 kali. Tetapi berlapang dada sebagai murid menerima apa yang telah disampaikan oleh gurunya, menghadap pada Nabi. Ya, kemudian sambil tangannya di bawah menundukkan, ya, menunjukkan apa? Tawaduknya. Kemudian berkata di kata yang lembut, ya Rasul, kalau dalam pandanganmu, ya, penglihatanmu, kalau ada dalam saya sebagai salah, tolong alimni. Alimni itu dalam bahasa Arab itu luar biasa. Ya, alimni, berikan saya pelajaran. Kemudian Nabi berikan pelajaran kepada sahabat yang namanya Rif'ah bin Khalid. Nah, itu ikhwan itu praktek. Kemudian ada lagi, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini 2 kali, maka dari ini 3 kali. Itu dalam posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat. Ya, kemudian ada orang sahabat masuk, Nabi ketika berkhutbah, kemudian ada sahabat masuk langsung duduk. Langsung duduk. Apa kata Nabi? Berdiri kamu, sholatlah 2 rakaat, kemudian kamu percepat dan kamu ringkas. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi memberikan pelajaran. Ya, 2 kali Nabi mendapatkan sahabat yang telat dalam sholat. Ya, itu Jumat ketika khatib sudah naik mimbar. Karena apa? Bahwa perlu kita catat. Ya, kalau khatib sudah naik mimbar, semua catatan malaikat itu ditutup.
Berarti kita nggak punya kebaikan. Yang kita dapat hanya sholat jamaahnya. Kebaikan jamaah, sholat jamaahnya dan nilai Jumatnya antum nggak dapatkan. Itulah maksud hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa idza kana yaumul jum'ah